Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Di video ini Tarotku akan membacakan komen-komen dan request-request dari sahabat Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan-pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai yang pertama adalah komen dari Agus Ahmad, sangat menginspirasi untuk semakin mendalami seni pembacaan tarot. Sukses selalu untuk channel YouTube-nya. Terima kasih. Dari Christmas Mary, Resonate Kak, terima kasih. Dari Novi Novi, terima kasih. Dari Natalia Queen, Kak, request ya, kenapa kisah cintaku selalu dihadapkan dengan dua pilihan? Dan anehnya, kenapa mereka selalu sahabatan atau sepupuan? Kenapa ya? Oke, untuk yang punya kisah cinta, di mana selalu akhirnya dihadapkan dengan dua pilihan, dan dua pilihan ini adalah orang yang saling kenal, bahkan mungkin saudaraan, bisa ikuti pembacaan ini. Sekarang fokus ke diri ya. Lalu sekarang kita bayangkan kisah cinta kita, atau pikirkan kisah cinta kita. Tanyakan dalam hati, kenapa aku selalu dihadapkan dengan kisah cinta ini? Oke, tanyakan dalam hati, kenapa aku selalu dihadapkan dengan kisah cinta ini? Sekali lagi ya, kenapa aku selalu dihadapkan dengan kisah cinta ini? Oke, taruh tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, kenapa dihadapkan dengan kisah cinta ini? Kita akan lihat bersama-sama. Kartu The Moon sebenarnya adalah suatu simbol transformasi atau perubahan di dalam diri. Jadi sebenarnya yang menciptakan kondisi ini bukan karena pihak di luar, tapi karena ada bagian di dalam diri kita yang meng-create kondisi ini terjadi. Nah, bagaimana cara kita bisa membreak pola ini, bisa keluar dari kisah ini? Sejak awal kita dekat dengan seseorang, selalu lihat dulu. Kalau memang kira-kira ada potensi bahwa kita dihadapkan dengan dua pilihan, ambil langkah untuk tidak terhubung dengan hubungan ini. Karena dengan begitu kita bisa break polanya. Karena jika tidak, pola-pola samanya akan berulang terus. Dan sebenarnya ini terjadi karena suatu kondisi di dalam diri kita, bisa jadi belief system dalam diri kita, traumatik yang kita miliki menarik kejadian yang mirip, itulah yang menyebabkan kondisi ini terjadi ya. Nah, ini memilih kartu tengah. Kartu Knight of Cups sebenarnya mengindikasikan sebuah tawaran, di mana hubungan-hubungan ini sebenarnya memang ada dalam diri kita, atau dalam artian memang ditawarkan kepada kita, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kisah cinta, di mana tidak terhubung dengan orang yang saling kenal. Jadi tidak seluruhnya, tapi memang ada beberapa dan cukup sering. Di sini jeli-jeli kita melihat, jika kita memang merasa tidak nyaman, silahkan kita hindari kisah ini. Namun jika nyaman, silahkan pilih salah satu sesuai yang kita inginkan. Karena di Knight of Cup ada tawaran dari laki-laki yang usianya sama atau lebih muda, dan jika memang kita nyaman dengan dia, biarpun dia dekat dengan sepupunya dan dua-duanya menyukai kita, silahkan pilih salah satu karena itu juga nggak masalah. Dan dengan begitu kita bisa break polanya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Tidak ada sebab khusus atau arti khusus, hanya sebuah kejadian yang memang terjadi dan ini tidak perlu dikhawatirkan selama kita nyaman. Namun jika kita tidak nyaman, masih sama seperti yang lain, jika memang tidak nyaman, hindari kedekatan dengan mereka. Tapi jika kita memang menyukai salah satunya, silahkan pilih, dan itu juga tidak akan menyakiti yang lainnya sebenarnya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah nggak ada jodoh nomor 2, oke. Wagianto Gito. Untuk kontak bisa di email ke initarotku@gmail.com ya. Untuk menentukan jumlah kartu untuk dibaca dari mana ya. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi dalam pembacaan tarot ada dua jenis pengelompokan pembacaan. Yang pertama disebut dengan open reading dan yang kedua disebut dengan close reading. Seperti namanya, dalam open reading jumlah kartunya tidak ditentukan, dalam artian dalam suatu pembacaan, contoh kita bisa mengalir pertanyaan A, jika A mau dieksplor, kita lanjut lagi, tambah kartunya lagi, dan ini tidak terbatas. Ini disebut dengan open reading, jumlah kartu tidak terbatas. Yang kedua disebut dengan close reading. Close reading adalah di mana jumlah tebarannya, kartunya sudah ditentukan terlebih dahulu. Contoh kita menggunakan tebaran 3, di mana kita sudah memberikan satu sign, satu simbol, satu tanda bahwa kartu pertama fokus untuk kejadian yang pernah terjadi, kartu kedua fokus untuk kejadian saat ini, dan kartu ketiga fokus untuk apa yang mungkin terjadi dari kondisi kita saat ini. Nah, ini tebaran 3, jumlah kartunya 3. Ada juga tebaran 5, ada tebaran Celtic, di mana masing-masing tebaran sudah memiliki jumlah kartu tertentu. Nah, jumlah kartu ini ditentukan dari apa? Ditentukan dari dimensi di dalam pembacaan. Karena ini ada 3 buah dimensi, dulu, sekarang, dan yang mungkin terjadi nanti, maka jumlah kartunya 3.
Jika nanti dimensinya ada 5, berarti jumlah kartunya 5. Jadi akan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Maaf, bos tarotku mau membaca kartu tarot, kenapa harus menghitung waktu? Menghitung waktu sebenarnya tarotku beri waktu 3-5 detik, itu rata-rata adalah untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk berpikir mau milih yang mana ya kira-kira kartunya. Sebenarnya hanya seperti itu. Banyak banget pertanyaannya, oke. Nggak apa-apa. Kalau besarku kalau ngocok kartu, tarot cepet singkat cuma ditebar terus diambil satu dibaca. Cara itu aku suka banget, cepet jadinya. Terima kasih. Karena memang sebenarnya membaca tarot simpel daripada kita tebar terlalu banyak kartu, kemudian pembacaannya mulai kemana-mana dan akhirnya pertanyaannya, jawabannya juga tidak mengena juga. Yang bertanya nanti semakin bingung ya. Semakin sedikit kartu sebenarnya selama itu sudah sesuai, sudah cukup untuk menjawab, kita akan gunakan kartu sesedikit mungkin. Mas, saya sudah subscribe YouTube. Mas juga follow IG-nya, apa Mas buka kelas tarot? Kelas tarot saat ini sedang running via online, bisa cek di IG ya infonya, di YouTube juga tarotku posting di bagian community. Tarotku tanya dong, dia tulus atau modus aja? Yang pertama dari Sinta-Sinta ya, dan yang kedua, apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau diakhiri? Oke, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, dia tulus atau modus, dan yang kedua, apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau diakhiri? Kita fokus ke pertanyaan yang pertama. Tanyakan dalam hati, bayangkan si dia, apakah dia tulus atau modus. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia tulus atau modus. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Nah, seperti ini biasanya tarotku menghitung untuk apa? Untuk ada teman-teman punya kesempatan waktu untuk berpikir mau memilih yang mana. Sebenarnya nggak dihitung pun nggak apa-apa, tapi nanti jika tidak dihitung, kita nggak akan tahu waktunya berapa lama ya. Kita hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, tulus atau modus. Kartu-kartu pedang dan tongkat nantinya akan lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya. Dan di sini dia tulus, cuma lingkungan membatasi dia. Kita lihat ada gambar pedang-pedang di samping. Dia tulus sih, tapi dia kadang susah menunjukkan ketulusannya karena dia diisolasi atau dibatasi oleh lingkungan dia ya. Yang memilih kartu tengah, apakah dia tulus atau modus? Ini juga ke arah tulus, dan bahkan ketulusan ini akan dibawa hingga ke depan nanti ya. Yang paling kanan, yang ini juga kartunya simbol dari tulus karena kartu wand, karena jawaban iya dia tulus. Hanya saja mungkin ada kondisi di mana jarak mungkin akan cukup memisahkan kalian ya. Dia tulus, hanya saja mungkin hubungannya bisa jadi LDR ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau diakhiri? Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, lalu tanyakan dalam hati. Apakah hubungan ini sebaiknya dilanjutkan atau diakhiri? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini sebaiknya dilanjutkan atau diakhiri? Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih, tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang memilih kartu paling kiri diteruskan atau diakhiri. Kartu pedang dan tongkat lebih ke arah iya, dan kartu pentakel dan kak lebih banyak nanti ke arah tidak. Nah, yang di sini apakah diteruskan atau diakhiri? Kartu Ace of Pentacle sebenarnya lebih mengarah ke arah tidak diteruskan, karena di sini adalah sebuah simbol untuk memulai sebuah awal baru. Ada suatu kondisi di mana jika memang sudah siap, silakan mulailah sebuah awal baru dalam hubunganmu. Ini lebih ke arah tidak diteruskan, yang memilih kartu tengah. Yang ini juga di kondisi kartu pentakel 5, kondisi terbeban sangat berat dan hubungan ini sudah sangat melelahkan sekali. Jika diteruskan, kita akan makin terluka, dan akhirnya di ujung pun kita tetap terluka. Pertimbangkan untuk mengakhiri ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu The Moon sebenarnya mengindikasikan sebuah simbol sedang terjadi suatu transformasi di dalam diri dan perubahan ini ke arah yang baik. Selama kita mau bersabar di hubungan ini, sebenarnya nantinya akan ada arah perubahan hubungan ini ke arah yang baik. Tapi memang prosesnya cukup panjang dan membutuhkan kesabaran ya. Yang ini bisa diteruskan selama kita mau sabar. Yang kedua ini lebih ke arah diakhiri ya. Dari Sinta-Sinta, minal aidin wal faizin buat tarotku. Terima kasih. Tarotku simple tapi bermakna. Request. Apakah aku dan dia bisa bersatu karena jauh beda usia? Dari Jumarin SJS. Oke. Sekarang fokus bayangkan si dia.
tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia bisa bersatu? Fokus, bayangkan si dia, kembali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia bisa bersatu? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah aku dan dia bisa bersatu? Kartu-kartu pentakel dan kartu kal lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan di kondisi saat ini sebenarnya kedekatan masih baru saja terjadi. Jadi jika fokus kita apakah bisa bersatu, ini akan cukup berat karena lebih baik sekarang daripada berpikir bisa bersatu, fokus untuk memperdekat kedekatannya ya. Karena secara fisik mungkin bisa aja dekat, tapi secara emosi masih belum begitu dekat ya, harus cari kedekatan. Ini memilih kartu tengah. Kartu Emperor sebenarnya menyimpulkan bahwa kontrol utama berada di tangan raja atau berada di tangan kita. Kalau kita memang ingin bersatu, silakan dekat karena peluang itu ada. Namun jika kita memang nggak serak, segera beri jarak, mundur pun tidak apa-apa. Kontrol utama bersatu atau tidak ada di tangan kita ya. Ini yang memilih kartu paling kartu paling kanan. Kartu Knight of Wands sebenarnya menyimpulkan lebih ke arah jawaban iya, ada kesempatan bersatu dan bahkan bisa terjadi segera ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya Yohani, betul banget, terima kasih. Tarotku tolong bacakan ya. Mengapa hati saya selalu berdebar-debar? Oke, dari adik-adik. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Kenapa hati saya selalu berdebar-debar? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati. Kenapa hati saya selalu berdebar-debar? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Kenapa hatiku berdebar-debar? Sebenarnya kartu Queen of Pentacles menyimpulkan sebuah kondisi di mana secara fisik, secara materi sebenarnya baik-baik saja, namun secara hati ada perasaan kosong atau kesepian. Kenapa hatiku berdebar-debar? Karena sebenarnya ada perasaan kesepian yang begitu kuat di dalam hatiku. Jadi yang ini karena perasaan kesepian. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu King of Cup menimbulkan seorang sosok raja yang duduk di atas tahta, tahtanya di atas air, dan ini artinya tahtanya bergoyang atau bergelombang. Ini adalah suatu kondisi di mana emosi kita sedang naik turun. Kenapa berdebar-debar? Karena kita sedang galau, emosi kita sedang nggak nyaman dan sedang naik turun ya, itu yang membuat kita berdebar. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu Eight of Pentacle atau 8 Pentacle ini menyimbolkan sedang ada proses yang terjadi dalam diri kita, entah itu proses move on, proses melepaskan, atau mungkin bahkan proses mencintai. Proses inilah yang menyebabkan terjadi debar di hati kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari Linda Leni Marlinda, apakah suamiku ada wanita lain? Oke. Sebentar, taruh perbaiki urutan kartu ini. Oke, sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan suami kita, bayangkan pasangan kita ya. Lalu tanyakan dalam hati, apakah dia punya orang lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia punya orang lain? Oke, fokus. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia punya orang lain ya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia punya orang lain? Kartu-kartu cup dan kartu koin lebih ke arah jawaban tidak. Namun di sini, kartu Knight of Cups sebenarnya adalah sebuah simbol tawaran hubungan. Ada tawaran untuk dia punya orang lain, tapi belum tentu dia menerima. Tapi ada pihak orang lain yang mendekati dia, cuma respon dia belum tentu dia menerima ya. Godaannya ada, tapi belum tentu diambil. Ini memilih kartu tengah, kartu pedang, dan kartu tongkat lebih mengarah ke arah jawaban iya. Dan di kartu satu wand atau satu tongkat, di kondisi saat dia jauh dari tempat, jauh dari rumah, itu bisa jadi ada indikasi besar bahwa dia punya orang lain ya. Ini memilih kartu paling kanan, kartu King of Cup, kembali kartu King of Cup, kartu Cup ke arah jawaban tidak, dan kartu King of Cup di sini bahkan sebenarnya secara perasaan sama sekali dia tidak ada wanita lain, hanya saja dia memang sering merasa galau atau perasaannya nggak nyaman, tapi dia tidak
ada indikasi diganggu atau dekat dengan orang lain. Hanya emosinya yang sering naik turun ya. Ini ada tawaran tapi belum tentu diambil. Yang ini saat jauh dari rumah harus sangat hati-hati, yang ini tidak ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah suamiku cinta padaku? Request dari Leni Marlinda lagi ya. Fokus ke diri, bayangkan suami kita atau pasangan kita, lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia cinta padaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia cinta padaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia cinta padaku? Dot adalah sebuah akhir dari suatu fase lama dan awal sebuah fase baru, dan juga merupakan sebuah simbol yang positif dan membawa ke arah kemajuan. Jadi ini adalah simbol bahwa dia cinta padaku dulu dan sekarang dia lebih cinta lagi padaku ya. Ini memilih kartu tengah, kiri juga perubahan ke arah kemajuan yang positif, ini juga ke arah dia mencintai aku, dan yang paling kanan, kartu Hierophant, jika kita mau jernih dan bijaksana, sebenarnya dia mencintai kita. Hanya saja mungkin caranya mencintai tidak membuat kita merasa dicintai, akhirnya perasaan cintanya nggak sampai. Dan ini yang membuat kadang kita merasa bahwa dia tidak mencintai kita. Padahal sebenarnya dia sudah mencintai kita, hanya saja mungkin caranya bukan yang kita harapkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, sekarang detail penjelasannya jadi lebih terbuka wawasannya. Terima kasih. Arti angka, oke, sudah semua terbaca. Oke, ada satu lagi request di IG tarotku. Sebentar, tarotku cek dulu. Oke. Oke, ini adalah tentang seseorang yang menghubungi, apakah yang menghubungi ini orang asli atau tidak. Oke, sekarang fokus bayangkan orang tersebut, lalu tanyakan dalam hati, apakah dia yang menghubungiku ini adalah orang aslinya atau tidak. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia yang menghubungiku ini adalah orang aslinya atau tidak. Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah yang menghubungiku adalah orang aslinya? Satu kartu piala dan kartu koin lebih ke arah jawaban tidak, dan di sini bisa jadi orang lain yang mengambil akunnya untuk menghubungi kita ya, atau yang mengaku menjadi dia ya, dengan memberikan informasi. Dan kebetulan tapi orang ini adalah orang yang mengenal sosok tersebut, sehingga dia tetap bisa memberikan informasi yang sepertinya kita merasa itu adalah orang aslinya ya, tapi ini orang lain. Yang kartu tengah, kartu pedang dan tongkat lebih ke arah jawaban iya, dan ini memang orang aslinya. Dan yang paling kanan sebenarnya kartu star, ada peluang bahwa ada orang aslinya, namun ada masa-masa juga bahwa akun itu tidak dipegang oleh dia. Jadi kadang-kadang dibalas oleh orang aslinya, kadang-kadang juga tidak ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Untuk teman-teman yang requestnya masih belum terbaca atau tertumpul di bagian komen, silahkan komen ulang, komen lagi di bawah video tarotku langsung, atau juga bisa di DM di Instagram di tarotku ya. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.